Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat bagi kita semua, anak-anakku, para generasi muda, generasi Muhammadiyah 2 Wuriantoro. Selamat bertemu kembali pada hari kedua masa pengenalan lingkungan sekolah SMK Muhammadiyah 2 Wuriantoro tahun 2021 tahun 2022. Pada hari kedua ini, Selasa 13 Juli tahun 2021, untuk pagi hari ini materi pertama yang akan disampaikan hari ini adalah tentang pengenalan kurikulum yang nanti akan disampaikan secara langsung oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Bapak Doni Mustafa Sarjana Komputer, nanti akan menyampaikan tentang pengenalan kurikulum di SMK Sekolah Menengah Kejuruan. Kemudian jangan lupa SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat, jos. Terima kasih, monggo Pak Doni Mustafa Sarjana Komputer selaku narasumber untuk menyampaikan materinya pada pagi hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Pak Doni. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kami ucapkan kepada seluruh peserta masa pengenalan lingkungan sekolah. Hari ini hari kedua untuk kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah di SMK Muhammadiyah 2 Wuriantoro. Untuk sesi yang pertama jam 8 sampai jam 8.30 saya mendapatkan tugas untuk menyampaikan materi yang pertama, yaitu adalah pengenalan kurikulum. Sebelum lebih jauh kami sampaikan, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Tak kenal maka tak sayang, gitu ya. Maka seperti pemateri yang lain, saya juga akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Doni Mustafa. Alamat rumah saya Kedung Dadap Wiromoko. Kemudian pada tahun pelajaran ini saya mendapatkan amanah untuk mengemban amanah di Wakil Kepala Sekolah bagian kurikulum. Maka pada sesi MPLS pada kesempatan hari ini saya diberikan tugas untuk menyampaikan masalah materi pengenalan kurikulum SMK. Sebelum saya menyampaikan lebih jauh, akan saya sampaikan dulu visi dari SMK Muhammadiyah 2 Wuriantoro itu ada 4, yaitu adalah 1, berkarakter Islami, kemudian unggul, yang lain adalah profesional, dan yang keempat adalah entrepreneur. Jadi visi SMK Muda itu semacam itu. Diharapkan semuanya kegiatan itu berintegrasi kepada visi SMK Muhammadiyah 2 Wuriantoro. Para peserta MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah SMK Muhammadiyah 2 Wuriantoro, pada kesempatan hari ini atau situasi yang saat ini masih pandemi, apalagi sampai tanggal 20 Juli ini diberlakukan PPKM, pembatasan kegiatan masyarakat. Maka untuk kegiatan MPLS di SMK Muhammadiyah tahun ini, mohon maaf, masih dengan menggunakan sistem daring seperti di tahun pelajaran yang kemarin. Para peserta atau adik-adik sekalian, pengenalan kurikulum. Kalau kita lihat dari katanya kurikulum, ya, apa yang dimaksud dengan kurikulum? Kurikulum itu adalah perangkat mata pelajaran yang disusun atau dirancang yang akan dipelajari di sebuah sekolah. Kalau SMK ya SMK, untuk menyiapkan peserta didik pada jenjang yang diikuti. Jadi misalnya SMK 3 tahun, maka kurikulum itu disiapkan untuk menyiapkan peserta didik di setiap periode tahun pelajaran. Tujuan dari kurikulum SMK 2013 itu adalah meningkatkan kecerdasan, kemudian pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan. Kemudian para peserta MPLS yang saya cintai dan saya banggakan,
untuk karakteristik kurikulum SMK 2013 itu sendiri, karakteristik itu ciri khas gitu ya. Jadi ciri khas kurikulum K13 itu apa toh? Pak Doni menyadari untuk kegiatan SMP di tingkat SMP kalian dulu kan juga sudah menerapkan yang namanya K13, maka tidak asing lagi berkaitan dengan kurikulum K13. Jadi ciri khas dari kurikulum K13 itu seluruh kegiatan pembelajarannya itu memiliki tujuan, untuk mengembangkan kompetensi inti. Karena di kurikulum K13 itu kompetensinya ada 4, yaitu KI 1 berkaitan dengan sikap spiritual, kemudian KI 2 itu adalah berkaitan dengan sikap sosial, kemudian KI 3 itu berkaitan dengan pengetahuan, dan KI 4 itu berkaitan dengan keterampilan. Sehingga ini nanti diharapkan dapat diterapkan oleh peserta didik di dalam melaksanakan aktivitas di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berkaitan dengan penilaian yang namanya K13 itu nanti sesuai dengan karakteristiknya, bahwasannya di K13 itu ada penilaian 3 poin, yaitu sikap spiritual dan sosial itu nanti jadi 1. Yang namanya sikap spiritual itu adalah sikap atau sesuatu yang berkaitan dengan keagamaan atau hubungan kita dengan Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya KI 1 itu nanti berkaitan dengan hablum minallah kalau dalam istilah agama Islam. Kemudian KI 2 itu berkaitan dengan sosial. Dan sosial itu apa? Berkaitan dengan hablum minanas, hubungan kita dengan manusia. Walaupun nanti pengetahuan Anda itu bagus misalnya, tetapi untuk hubungan Anda dengan Allah dan manusia itu tidak bagus, maka itu juga akan mempengaruhi dari kegiatan pembelajaran di kurikulum 2013. Kemudian untuk yang K4 itu adalah keterampilan. Jadi selain nanti hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia, kemudian berkaitan dengan teori atau pengetahuan, nanti juga ada penilaian yang namanya keterampilan atau sering dikatakan dengan penilaian praktek seperti itu. Karena di SMK itu sistem pembelajarannya itu teori 30% dan praktek adalah 70%. Jadi titik tekan di SMK itu lebih banyak kegiatan prakteknya. Itu nanti akan dikemas di dalam kelas 10. Dan untuk kegiatan pembelajaran teori praktek di sekolah itu nanti di kelas 11 itu juga ada kegiatan kunjungan industri ya. Kunjungan industri itu semacam kegiatan melaksanakan sinkronisasi. Jadi apa yang kita pelajari di sekolah itu nanti kita laksanakan survei, apakah benar kegiatan di dalam dunia usaha itu seperti yang dilaksanakan di sekolah. Itu namanya kegiatan adalah kunjungan industri. Biasanya dilaksanakan di kelas 11 semester dasar. Namun karena 2 tahun ini ada kegiatan ada bencana pandemi, maka untuk kegiatan kunjungan industri itu sementara ditiadakan. Kemudian untuk kegiatan praktek kerja lapangan itu biasanya dilaksanakan di kelas 11, yaitu semester genap PKL atau magang. Kemudian di kelas 12 itu ada yang namanya kegiatan uji sertifikasi kompetensi, itu berkaitan dengan uji kemampuan di masing-masing jurusan. Itu nanti akan bekerjasama dengan lembaga sertifikasi profesi, di mana itu nanti akan mendapatkan sertifikat yang dikeluarkan oleh BNSP atau Badan Nasional Standar Pendidikan. Berkaitan dengan struktur kurikulum, jadi dalam mata pelajaran di K13 khususnya SMK itu nanti ada 3 kelompok mata pelajaran, yang mana 1 ada muatan nasional, kemudian ada muatan kewilayahan, dan ada muatan
peminatan. Lah, yang membedakan di antara jurusan satu dengan yang lain di SMK Muhammadiyah itu adalah berkaitan dengan mata pelajaran muatan peminatan. Untuk muatan nasional dan kewilayahan itu sama di 5 jurusan. Ada akuntansi dan keuangan lembaga, kemudian bisnis daring dan pemasaran, teknik pemesinan, tata busana dan kesehatan dan reproduksi hewan. Itu di mata pelajaran muatan nasional dan kewilayahan itu sama. Lah, yang membedakan adalah di muatan peminatan kejuruan, baik itu nanti akuntansi, kemudian bisnis daring dan pemasaran, tata busana dan teknik pemesinan, serta kesehatan hewan itu terletak pada poin mata pelajaran peminatan atau kejuruan. Itu saya rasa yang dapat saya sampaikan. Intinya adalah kurikulum itu berkaitan dengan rancangan yang akan dipelajari selama kita melaksanakan kegiatan pembelajaran 3 tahun di SMK Muhammadiyah. Semoga kegiatan pembelajaran walaupun sistem daring itu nanti tidak tidak mengurangi tingkat keberhasilan di dalam kegiatan pembelajaran. Dan alhamdulillah walaupun sistem pandemi kemarin untuk yang kelas 11 itu juga melaksanakan kegiatan magang atau PKL, namun juga harus menerapkan protokol kesehatan. Saya rasa itu untuk materi sesi pertama, yaitu materi pengenalan kurikulum yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa kita sambung lagi di lain waktu, dan dari saya cukup. Barangkali banyak sekali kekurangan, Pak Doni minta maaf, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Doni yang sudah menyampaikan secara jelas dan detail serta gamblang tentang masalah pengenalan kurikulum. Izinkan saya mungkin bisa bertanya, mungkin di anak-anak di generasi muda itu yang ada di rumah itu menanyakan tentang SMK itu kan sekolah menengah juga, kalau SMA adalah sekolah menengah atas. Mungkin bisa dijelaskan mungkin secara prinsip saja apa toh perbedaan kurikulum SMK dan kurikulum SMA. Mohon diberikan secara singkat, jelas dan padat. Monggo Pak Doni. Ya, terima kasih Pak Jarod, pertanyaan yang sangat luar biasa kepada para peserta masa pengenalan lingkungan sekolah. Perlu kami sampaikan sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan, perbedaan prinsip antara SMA dengan SMK. Jadi berdasarkan kurikulum yang kita pelajari bahwasanya untuk SMK itu memang menyiapkan sumber daya manusia untuk siap kerja, kemudian juga bisa kuliah, kemudian bisa berwirausaha sendiri, kemudian juga bisa mengembangkan kegiatan-kegiatan praktek melalui kegiatan praktek di mana proses pembelajarannya itu memang kalau di SMK itu 30% teori dan 70% adalah kegiatan praktek. Kemudian kalau SMA itu memang kurikulumnya disiapkan untuk melanjutkan kuliah, jadi dipersiapkan untuk belajar kembali atau melanjutkan ke perguruan tinggi. Saya rasa itu Pak singkatnya Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Doni yang sudah menjelaskan secara singkat, padat dan cukup jelas. Jadi bagi anak-anakku, para generasi muda yang ada di rumah mengikuti kegiatan MPLS pada pagi hari ini, harapannya secara prinsip bisa memahami kurikulum SMK dan kurikulum SMA. Terima kasih Pak Doni yang sudah memberikan penjelasan. Jangan lupa tetap salam sehat, jaga protokol kesehatan, pandemi pasti berlalu. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat. Jos. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.